Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya Anis Rohmawati sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek dari SMK dari Sulaimania ingin melaksanakan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif seperti itu. Selamat datang guru hebat. Mari belajar dan berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan kita adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan pendidikan itu kita sebagai guru itu mengetahui bahwa untuk menuntun kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak itu ada terdiri dari dua, yaitu kodrat lahir dan kodrat zaman. Kalau kodrat lahir itu kan sudah bakat yang ada dalam diri anak-anak. Kalau kodrat zaman itu ya sesuai dengan perkembangan teknologi seperti itu. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena pendidikan itu seharusnya memang student oriented atau berpihak pada murid. Jadi bukan teacher oriented. Jadi sekarang itu guru itu bukan sebagai pendikte, tapi guru itu mendampingi, mengayomi dan mendorong siswa anak-anak untuk berkembang, untuk mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Agar anak-anak itu nyaman belajar di sekolah, maka sekolah itu wajib untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar ketika proses pembelajaran itu mereka merasa nyaman dan transfer ilmu itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Dan agar mereka itu ketika belajar itu juga merasa merdeka, jadi mereka boleh menyampaikan pendapat tetapi masih sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Setelah itu mandiri, agar mereka itu juga bisa belajar mandiri dan bertanggung jawab, serta bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang mereka buat. Sekarang kita mau main game sebentar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, ini kan berpasangan nggih. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Dalam genggaman tangan jenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga, gitu. Terus teman yang B itu tugasnya salah satu saja yang mengepalkan. Tugasnya yang B, sampingnya itu berusaha mencoba membuka genggaman tangan Anda itu. Untuk yang A itu, yang A itu dia menggenggamnya sekuat tenaga seolah-olah yang digenggamannya itu adalah sesuatu yang berharga. Dan B, dia itu berusaha membukanya. Iya. Oke, kira-kira kalian akan memberikannya dengan sukarela atau tidak? Tidak kan? Berarti yang mempunyai kontrol atas ke atas pilihan kita itu siapa?
diri sendiri. Iya benar. Ketika yang B tadi teman Anda sampai Anda tadi berusaha membukanya, tapi ketika Anda pokoknya tidak boleh, yang boleh buka hanya saya atau orang-orang kepercayaan saya atau orang yang berharga bagi saya. Begitulah sebenarnya. Yang memiliki kontrol atas diri sendiri, atas murid itu juga murid-murid kita itu sendiri gitu loh, bukan kita atau ya orang lain seperti itu. Jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita itu berperilaku, berbuat itu mempunyai tujuan tertentu. Kadang mungkin ketika siswa kita itu nurut sama kita, gitu ya, nurut sama kita itu bukan berarti mereka itu nurut tidak punya pilihan. Mereka itu punya pilihan, yaitu untuk menurut kepada gurunya. Kalaupun mereka pilihannya tidak menurut, berarti itu kan kembali ke pilihan siswa itu masing-masing seperti itu. Terus kita akan mempelajari tentang disiplin. Disiplin itu apa? Oh, jangan buka dulu, jangan baca dulu. Disiplin. Biasanya kalau dengan disiplin tuh kata-kata disiplin tuh gimana? Kalau mendengar kata-kata disiplin itu? Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Terus apakah terlalu terlalu mengikat apa terlalu terbuka gitu? Mengikat. Terus jadi padahal sebenarnya disiplin itu artinya adalah ini. Kita kan biasanya kalau membahas tentang disiplin itu tentang sesuatu menaati peraturan seperti gitu ya. Tapi ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Berarti selama ini kita mungkin salah mempersepsikan, salah mengartikan bahwa disiplin itu harus mengikuti aturan, mengikuti tata tertib seperti itu. Padahal ternyata disiplin itu adalah belajar. Dan disiplin itu dimulai dari diri, seperti itu. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita itu karena kita punya kontrol atas diri kita dan kita punya keyakinan yang kita percayai, jadi kita akan berperilaku itu berpedoman dari pilihan-pilihan yang kita atau nilai-nilai yang kita hargai tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan, saya tadi menyebutkan bahwa biasanya kalau disiplin itu mematuhi peraturan yang dibuat. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah disiplin diri untuk belajar untuk mendisiplinkan diri kita, seperti itu. Nih, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau tujuan pendidikan kita itu kan untuk mewujudkan siswa atau mewujudkan pelajar menjadi berprofil pelajar Pancasila gitu ya. Nih, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu yaitu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, terus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tujuan pendidikan Merdeka Belajar itu seperti itu. Selanjutnya yaitu
kebutuhan dasar manusia. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita itu berperilaku karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, dan ada beberapa kebutuhan dasar manusia yaitu 5. Realistis kita harus realistis bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Mungkin antara Bu Diana dan Bu Berlian itu kan kebutuhan dasarnya berbeda, dan tujuannya itu berbeda, prioritasnya berbeda seperti itu. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu ya kita kan perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal untuk untuk berteduh seperti itu. Kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kita kan ingin disayangi kan ingin. Kita juga pernah menyayangi dan ingin disayangi. Itu merupakan salah satu ternyata itu adalah salah satu kebutuhan hidup, kasih sayang dan diterima. Keberadaan kita itu juga ingin diterima. Siswa itu juga keberadaannya ingin diterima. Mungkin untuk siswa-siswa yang mungkin kadang kita mengkategorikan mereka itu spesial atau ya rada wangel ditoto gitu, sebenarnya mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi seperti itu. Terus pengakuan atas kemampuannya. Siswa-siswa kita itu juga ingin membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Mereka mungkin yang kemarin waktu pelajarannya Pak Yoko diajak praktek kewirausahaan itu, mereka ternyata bisa mampu membuat produknya rujak itu. Mereka ketika mereka dikasih apresiasi itu mereka sudah sangat senang sekali seperti itu. Oke Pak Yoko. Terus selain itu kebutuhan dasar manusia atas kebebasan. Kita kan juga tidak mau kalau terlalu terikat. Mungkin kalau ingin merasakan kebebasan juga, dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kita kan juga perlu butuh senang-senang. Makanya kalau di kelas itu kalau pelajaran terus kan bosan ya. Jadi kan kadang-kadang siswa itu juga butuh diajak game atau paling enggak ya diajak senam atau game atau nyanyi-nyanyi seperti itu, biar mereka senang dan enggak bosan terus di dalam kelas. Kita lihat kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira gimana kalau panjenengan jadi Bu Ambar, Pak? Kan harus dicari tahu kenapa kok dia suka minta temannya makanan temannya gitu kan, Dek. Terus setelah tadi kita mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar, akan kita analisis seperti ini. Oh, namanya Doni ya. Oke, ini namanya dianggap tadi Agus gitu ya. Tadi Agus lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti kemungkinan karena dia minta bekal temannya itu karena survival atau bertahan hidup. Dia kelaparan, gitu loh. Tidak dibawakan bekal, teman-temannya dibawakan bekal, ternyata dia tidak punya, jadi kan kelaparan. Terus atau teman Agus akhirnya memperhatikan tindakan Agus, love and belonging. Berarti kan kayaknya kurang perhatian, kurang kasih sayang, jadi itu kayak caper seperti itu. Dia berperilaku seperti itu, minta bekal temannya itu caper gitu. Biar diperhatikan temannya. Selanjutnya dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Teman-temannya malah wedi. Doni seperti itu. Jadi kan mau tidak mau dia itu kan malah punya kekuatan untuk mempengaruhi teman-teman yang lain. Setelah itu Agus bosan
dengan menu bekal yang sama. Karena ya mungkin Agusnya tadi itu dibawakan bekal, tapi itu menunya tetap telur gitu, tempe, terus jadi melihat punya temannya variatif gitu kan, dia malah oh dia juga pengen yang bekalnya yang macam-macam menunya seperti itu. Terus yang the last one is Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal, ya pengen jarak air seperti itu kan, ada nggak murid-murid kita yang seperti itu? Ya, ternyata setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu beda, kita jadi tahu oh mungkin dia berperilaku seperti ini mungkin karena kurang kasih sayang, cuma pengen senang-senang, atau ya emang karena ingin bertahan hidup atau ingin punya kekuatan seperti itu nggih. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku seseorang itu ternyata mempunyai tujuan, yaitu motivasinya kita berperilaku seperti itu adalah satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin untuk siswa-siswa yang apa ya, yang mungkin mungkin tertib atau rajin itu kan mungkin ada ya karena ya tidak mau dihukum atau karena tidak nyaman ketika nanti dipanggil gurunya, jadi mereka mungkin berangkat sekolahnya rajin, itu mungkin kan karena dia bisa karena untuk menghindari hukuman. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah lah nanti untuk yang nanti mungkin karena dia itu jadi siswa yang seperti ini, jadi siswa yang sergap dan lain-lain, mungkin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari gurunya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini adalah ya karena kesadaran diri atau disiplin diri, motivasi dari dalam diri. Oh ya karena aku itu ingin menghargai diriku, menghargai saya sendiri, maka saya ingin untuk berangkat sekolah sergap seperti itu. Dan kalau bisa nanti siswa kita itu mempunyai untuk belajar itu mempunyai motivasi internal, motivasi yang datang dari diri sendirinya, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti itu. Oke, lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Kita sudah terbiasa dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman mungkin sudah terbiasa nggih? Ya. Kalau hukuman itu seperti apa? Kalau konsekuensi itu seperti apa? Dari yang hukuman itu biasanya lebih ke fisik juga bisa, terus lisan juga bisa gitu. Kalau konsekuensi itu akibat. Contohnya ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Oh, Pak Seno itu tanya ke Iva, tapi Iva kan gugup karena dia sedang asik gambar dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang, apakah jenengan itu setuju dengan tindakan Pak Seno kepada Iva itu? Kira-kira setuju atau mboten Pak? Tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju? Seharusnya
tidak benar. Seharusnya tidak menertawakan. Oke. Seharusnya tidak mempermalukan IPA, menten Ibu. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Mengapa kok begitu? Kira-kira tindakannya menyakiti hati IPA, terus mempermalukan IPA itu nggih. Nih, hukuman beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, dibuat malu seperti itu tadi. Kalau fisik mungkin biasanya suruh push up atau suruh keliling lapangan atau gimana gitu. Terus murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemarin untuk kelas 11 itu kan saya juga membuat kesepakatan belajar, yaitu kemarin itu tidak boleh membuka laptop saat pelajaran kecuali untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ketika nanti itu adalah kesepakatan belajar. Jadi ketika nanti ada satu siswa yang membuka laptop saat saya menjelaskan di depan kelas, otomatis nanti konsekuensinya apa? Ya dia akan harus menempel pelajaran yang penjelasan tadi atau menjelaskan materi yang ketinggalan itu. Seperti itu konsekuensinya seperti itu. Coba kita tebak apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Seumpama ada siswa yang nyoret-nyoret di meja tulis, terus kita coba dibersihkan coretan kamu yang di meja tulis itu termasuk apa? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kenapa kok hukuman, kenapa kok konsekuensi? Kenapa, Bu? Apa, Pak? Jangka waktunya dari pagi sampai siang nonton nggih. Konsekuensi karena sebenarnya sudah ada aturannya sebelumnya kan harusnya pakai hitam dan dia nggak pakai hitam. Berarti kan kalau nggak pakai hitam kan pasti ada konsekuensinya seperti itu. Ya, tapi bisa juga itu termasuk hukuman. Iya. Oh, berarti kan melihat konteksnya nggih. Iya, jadi konsekuensi sama hukuman itu tergantung konteksnya. Iya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Mungkin kalau sebenarnya ini termasuk hukuman. Karena ya mungkin dia ya salah sepatu. Mungkin kan anak-anak itu kan mungkin sudah menyampaikan kalau mungkin lupa atau sepatunya basah atau gimana seperti itu. Tapi kalau disuruh bertelanjang kaki seperti yang disampaikan Pak Farni dari pagi sampai siang itu kan termasuk kan kasihan kalau malah enggak pakai sepatu gitu seperti itu. Oke. Terus selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Karena tidak ada korelasinya antara suruh berdiri di depan kelas angkat kaki satu sama tidak bisa menjawab pertanyaan itu kan tidak ada korelasinya gitu kan, tidak ada hubungannya. Terus
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi otomatis ketika kita melakukan sesuatu ya konsekuensinya kita kan harus membersihkan seperti itu. Terus saya mau tanya ini, ketika kan kita sudah ketika anak-anak itu masuk kelasnya harusnya jam 7 tapi jam 7.15 baru masuk seperti itu, kira-kira itu mereka kan ada mungkin nanti terus tidak usah masuk kelas atau tetap ada yang masuk kelas tapi jamnya nanti mungkin teman-temannya jam 9 tepat istirahat, kamu harus nambah 15 menit karena datang terlambat, itu termasuk apa Pak Bu? Apa? Hukuman. Konsekuensi dan hukuman. Gimana Bu Nova, kenapa hukuman Bu Nova? Lebih jam, harusnya jam 9 istirahat gitu nggih. Kalau Bu Diana, kenapa konsekuensi Bu Diana? Kalau menurut saya itu konsekuensi karena sebelumnya pasti ada pembicaraan kesepakatan antara guru dengan murid. Nggih. Jika melanggar datang terlambat nanti diberi hukuman apa. Tapi itu kan sudah ada pembicaraan, tapi konsekuensi penjelasannya terkait itu. Oh, nggih. Jadi seumpama kalau itu tidak ada pembicaraan sebelumnya, maksudnya tidak ada kesepakatan belajar antara guru dan siswa, itu bisa menjadi hukuman. Tapi ketika sudah ada kesepakatan belajar antara siswa dan guru, itu menjadi konsekuensi gitu. Oke. Terus penghargaan. Kan tadi kan untuk motivasi berperilaku itu kan karena ada yang ingin mendapatkan penghargaan. Ada yang karena takut dihukum dan ada yang karena memang motivasi intrinsik kesadaran diri. Terus bagaimana dengan penghargaan? Apakah kita itu boleh memberikan penghargaan apa enggak? Boleh, tapi selama itu penghargaannya itu lebih ke apresiasi. Mungkin ketika kita memberikan apresiasi, mungkin anak-anak itu yang biasanya datangnya terlambat terus kamu hari ini bisa datang tepat waktu, terima kasih ya, gitu. Itu adalah salah satu contoh apresiasi. Mungkin dia akan senang karena dia emang dipuji karena perilakunya saat itu. Tapi kalau dikasih penghargaan yang dalam bentuk fisik, itu nanti itu akan menyebabkan ketergantungan. Oh, aku kok oleh hadiah seperti itu. Lah, suatu saat ketika mereka berperilaku baik dan tidak dapat hadiah, itu mereka akan kecewa. Seperti itu, gitu. Memang penghargaan itu strategi paling cepat tapi tidak bertahan lama. Tuh, jadi kalau ingin memberikan penghargaan itu ya berupa apresiasi saja. Kamu terima kasih ya udah datang tepat waktu. Terima kasih. Hari ini seragamnya apa itu lengkap gitu, seperti itu. 5. Posisi kontrol. Kita sebagai guru itu juga mempunyai 5 posisi kontrol. Bagaimana ada guru itu bisa bersikap atau mempunyai kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau guru yang bersifat penghukum itu seperti apa? Dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Kalau pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Terus teman, mungkin kita pernah ada di posisi itu secara tidak sadar, guys.
motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu kan dari luar, dari orang lain. Kalau intrinsik itu motivasi dari diri sendiri. Terus kalau biasanya kalau guru penghukum itu ya itu seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus mungkin kalau perkataannya akan, kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak nurut, saya akan hukum kamu, seperti itu. Terus hasilnya nanti mungkin siswa akan memberontak, dendam, dan menyalahkan orang lain. Tuh. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Gimana toh orang tuamu wis ngeragati sampeyan sekolah, kok kamu seperti ini, gitu. Terus nanti hasilnya mungkin siswa akan menjemunyikan, menyangkal atau berbohong. Boten lupa, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini. Kalau sebagai penghukum itu biasanya yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti dan menyindir siswa. Biasanya berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukummu, seperti itu, sehingga nanti hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Terus yaitu posisi pembuat orang merasa bersalah. Guru itu akan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasanya kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu guru karena melanggar peraturan, seperti itu, sehingga hasilnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Posisi kontrol selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Di sini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, yaitu karena biasanya seperti teman itu kadang nanti siswanya itu akan menjadi ketergantungan gitu loh. Lakukan untuk ibu atau bapak, ya sudah nanti bapak atau ibu yang bantu membereskan. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Pemantau di sini itu biasanya akan menanyakan apa peraturannya, apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan kelas, dan siswa biasanya akan bisa menyesuaikan. Biasanya siswa itu akan menurut ketika diawasi, tapi kalau ketika sudah tidak diawasi ya akan bumbu sakar PDW ngoten niku. Oke. Selanjutnya yaitu guru sebagai manajer. Di sini yaitu guru itu membuat pertanyaan. Untuk kontrol diri manajer nanti akan saya berikan contoh video tentang segitiga restitusi, yaitu hasilnya jika guru itu di sini menguatkan siswa, mendorong siswa, nanti siswa itu akan karakternya akan kuat, tuh seperti itu. Keyakinan kelas itu seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, yaitu saya menyebutnya kesepakatan belajar. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Terus menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini untuk penyusunan atau pembentukan keyakinan kelas akan saya putarkan video tentang pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan belajar dengan kelas 12 Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you? I'm fine. Okay, thank you. I am fine too. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita masuk ke semester 2. Ke semester 2 ini saya mau kita mengajak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan belajar bersama untuk pelajaran bahasa Inggris. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. So there are 3 paper with 3 colors. Ada 3 kertas dengan 3 warna. What is the color? Yellow, green, and the last one is pink. Okay.
kesepakatan belajar kita nanti ada 3, yaitu tentang pembelajaran, bersikap positif, and the last one is menghargai orang lain dan barang miliknya. Oke. Kesepakatan belajar atau keyakinan kelas itu yaitu karena ketika kita sudah sepakat, saya sepakat, kalian sepakat, berarti kita sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas itu ya. Ya. Dan nanti ketika kesepakatan belajar atau keyakinan kelasnya itu sudah disepakati, ada yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensinya. Contohnya, ketika nanti kita sepakat untuk datang dan pulang tepat waktu, ketika nanti datangnya terlambat, otomatis akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi ketika teman-temannya sudah istirahat karena kalian melanggar kesepakatan belajar itu, jadi harus menembel pelajaran yang ditinggalkan itu, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Oke, ini saya bagikan. Setelah itu nanti tolong diisi, terserah kalian mana tentang pembelajaran bahasa Inggris, bersikap positif sama menghargai orang lain. Oke, can you help me, Rahma? Silakan dibagikan ke teman-temannya. Hari ini ada yang sakit? Siapa? Siti Fatimah and Fatimah aja. Oke. Yang lain sehat ya? Sehat. Oke, thank you. Semua sudah dapat? Silahkan diisi. Untuk apa ya? Berdiskusi sama temannya juga boleh loh. Saya kasih waktu 5 menit, cukup apa kurang? Cukup. Oke. Yang pembelajaran kuning, bersikap positif, warna apa tadi? Hijau. Menghargai orang lain dan barang miliknya pakai warna pink. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditempelkan di sini, ya. Boleh berdiskusi sama temannya.
Oke, silahkan ditempelkan di sana. Oke, silahkan. Oke, sudah selesai. Siapa yang belum? Silahkan, Mbak Naswa. Sudah semuanya? Setelah saya baca ternyata ada beberapa yang mirip. Tidak apa-apa, tapi akan kita ambil apa ya intinya nanti. Tapi sebelum itu saya punya tepuk untuk kalian. Ketika saya bilang tepuk single, single itu artinya satu, double dua, triple Tiga. Ketika saya bilang ada tepuk single, tepuk double, tepuk triple, tepuk. Ketika tidak ada kata tepuk berarti tidak tepuk. Oke. Siap? Siap. Oke, kita tes konsentrasi kalian. Oke. Tepuk single, tepuk double, tepuk triple, single. Siapa tadi? Mibah. Oke, saya carikan teman ya Mibah untuk maju ke sini dulu. Ya, siap. Oke. Tepuk triple, tepuk double, tepuk single, double. Rama. Oke. Ini temannya Bibah sama Rohmah belum konsentrasi ternyata. Mau diajak apa? Bernyanyi? Oke, silakan ke depan. Apa Pak? Rama nggak tahu. Oke. Oke. Diajak tepuk-tepuk boleh, diajak nyanyi boleh. Mau diajak apa? Mau diajak tepuk-tepuk Ibu. Oke, tepuknya seperti apa? Gini, tepuknya pertama 1, 2, 3, 4. Concentration. Ya udah apa-apa. Yuk. Contohnya gini. Concentration.
kedua itu kayak absen nama kita gitu loh. I am Vivi, contohnya kayak gitu. Oke. Mau kita coba ya? Saya ikut boleh? Boleh. Dimulai dari saya, setelah itu Hibah, Rohmah, nanti ganti ke teman-teman yang lain ya. Oke, siap? Siap. Berdiri apa duduk? Berdiri. Oke, stand up please. Silakan berdiri. Oke. Are you ready? Yes, ready. Siap dimulai, Kak? Siap. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Concentration. I am Anis. I am Vivi. I am Rohmah. I am Naswa. I am Jerry. I am Yuri. Concentration. I am Aas. I am Matu. I am Vivi. Concentration. I am Uul. Gimana? Yuk. I am. Putri. I am. Concentration. Krishna. Ah, gitu. Gitu dong. Thank you. Tepuk, tepuk. Coba. Dicoba praktekkan ke temannya yang tepuk tadi. Tepuk single, tepuk double, tepuk triple, tepuk triple, tepuk triple, triple. Ya, kena. Oke. Thank you ya. Bye-bye rumah. Yes. Triple, triple. Saya tadi meminta kalian untuk ngisi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Saya bacakan ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris, ada teman-teman kalian pinginnya listening dialog, mendengarkan dialog. Kita lebih sering listening. Terus ada lagi yang sering adakan game biar tidak bosan. Terus mendengarkan musik. Ini pelajaran bahasa Inggris berarti musiknya apa? Inggris. Inggris dong. Atau musik bahasa Indonesia sama translate ke Inggris gitu. Iya. Banyakin praktek tidak materi terus menerus. Siap, kita akan lebih sering speaking. Praktek bahasa Inggris itu tidak hanya writing ya, writing itu menulis sama membaca itu juga praktek. Tapi kalian juga mau lebih sering praktek speaking? Yes, yes, yes. Terus pelajaran lebih asik misalnya dengan cara menyanyi bersama dan membawa makanan saat pelajaran. Lapar toh? Apa belum sarapan? Gimana? Kalau belajar bawa makanan minuman oke apa enggak? Ya. Oke. Tapi ketika nanti gurunya menjelaskan minuman dan makanannya disimpan dulu nggih? Diadakan game supaya tidak bosan itu sama. Terus sering mendengarkan musik dan menyanyi bersama. Oke. Pembelajaran lebih asik jika diselingi dengan permainan jadi tidak membosankan. Game. Pembelajaran lebih enak mendengarkan musik, menggunakan cara listening bahasa Inggris setiap pelajaran bahasa Inggris. Oke. Membuat metode pembelajaran lebih asik agar siswa tidak bosan di kelas, misalnya dengan bernyanyi bersama dan belajar di luar kelas. Setiap 2 minggu sekali diadakan kuis. Kuisnya apa? Game. Diperbolehkan membawa makanan ke dalam kelas, menonton video sebelum pelajaran agar menggugah semangat siswa. Apa itu videonya? Video tentang materi bahasa Inggris kok. Tentang bahasa Inggris, informasi tentang bahasa Inggris gitu. Ya. Terus setiap pembelajaran bahasa Inggris ada kosakata sebelum pembelajaran. Oke. Setelah saya simpulkan kayaknya game pembelajaran Speaking. Speaking English. terus
mendengarkan musik itu juga termasuk praktek. Praktek apa kalau mendengarkan musik itu? Listening. Terus apa tadi? Bawa makanan. Belajar di luar kelas ya. Iya. Maunya di mana? Di pasar? Ya. Oke, yang ini bersikap positif. Mengajak untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, mengucapkan salam saat masuk kelas, mengucapkan salam saat masuk kelas. Kok samain tadi? Masuk kelas meskipun telat, oke. Bersikap positif jika kita bertemu teman atau kakak kelas lebih baik bertegur sapa. Jika kita mau keluar kelas lebih baik izin dulu. Saling menyapa ketika bertemu orang dimanapun. Selalu ramah kepada orang lain. Tetap tersenyum. Saling sapa senyum saat bertemu teman atau guru. Terus bersikap positifnya membantu teman jika membutuhkan pertolongan. Saling menyapa lagi. Ketika ingin ke kamar mandi, sebaiknya izin dulu ke bapak atau ibu guru yang di kelas. Ketika guru menjelaskan, sebaiknya murid mendengarkannya, saling menghargai. Terus sebelum pembelajaran bermain positif, maksudnya gimana ini? Sebelum pembelajaran bermain positif ini? Ya bermain Bu. Kayak ice breaking, apa senam gitu, apa nyanyi-nyanyi gitu. Ya. Oke. Terus senyum. Nih kalau saya simpulkan ya, 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Yang satu lagi salim, salam. Tuh. Terus izin ketika keluar kelas. Terus mendengarkan, memperhatikan itu ya. Memperhatikan penjelasan guru. Kalau yang ini menghargai orang lain, tadi saya baca sekilas kayaknya banyak yang mirip. Intinya meminta izin sebelum meminjam barang. Terus merawat dan mengembalikan ketika sudah sepertinya itu hal sepele ya, tapi ternyata susah. Dari ini, dari yang kalian tulis di sini, kita simpulkan ini. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat. Game pembelajaran itu nanti idenya tidak harus dari saya. Kalian kalau punya ide pembelajaran, Bu, nge-game ini ayo gitu ya. Jelaskan dulu. Terus praktek speaking, listening, reading, writing karena kita bahasa Inggris, jadi harus lebih sering praktek biar lebih lancar. Terus menghafalkan kosakata. Ini kosakatanya enaknya saya yang ngasih atau kalian yang mencari sendiri? Oke, berarti nanti kosakatanya nanti setiap pertemuan
kita kan hari Kamis dan hari Minggu. Berarti nanti kalau ngasihnya hari Kamis hafalannya ya hari Kamis lagi gitu ya, seminggu gitu waktunya ya. Terus membawa makanan dan minuman. Boleh? Sepakat? Tapi nanti ketika gurunya menjelaskan tolong diperhatikan, itu adalah salah satu perilaku untuk saling menghormati, saling menghargai gitu. And the last one yaitu belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas pengennya di mana? Ya intinya keluar dari kelas gitu. Di halaman enggak apa-apa. Yang bersikap positif yaitu senyum, sapa, sopan, santun, salam. Ini antar teman sekelas atau sama yang lain juga? Semua ya. Terus izin ketika keluar kelas. Izin. Kalau nanti mau keluar kelas tidak keluntrang gitu nanti ya. Terus memperhatikan penjelasan guru. Ya namanya ketika guru menjelaskan ya diperhatikan, terus nanti ketika ada tugas ya dikerjakan. Jadi ada hubungannya bahwa makanan dan minuman itu sama memperhatikan penjelasan guru. Ketika guru menjelaskan ya makanan dan minumannya disimpan dulu, nanti ketika mengerjakan itu boleh dimakan. And the next is menghargai orang lain dan barang miliknya. Kita itu ketika punya barang dan dipinjam pengennya kembali dengan keadaan baik. Jadi makanya kita membiasakan, mungkin kadang kita tidak sengaja ada pen teman di meja, kita tidak punya, seumpama kita pennya ketinggalan, nanti pinjam gitu kan kadang, alah kowe lah omong gitu kan. Padahal kan ya hal sekecil itu ya malah harus lebih kita jaga gitu loh. Jadi pinjam pennya nanti tak kembalikan gitu. Namanya pinjam pen itu otomatis kan isinya berkurang, tapi paling tidak bentuknya pen itu kan masih tetap utuh gitu loh. Jadi yo hal-hal seperti itu yang yo minjem ki yo dirawat, diramut gitu. Itu ya. Sepakat ya? Kalau ada yang melanggar kesepakatan ini gimana? Konsekuensinya? Contohnya izin ketika keluar kelas, ketika dia mau keluar kelas terus sudah izin, konsekuensinya apa? Mengingatkan temannya, nanti kalau seumpama nanti mau keluar kelas lagi izin gitu ya. Itu saling mengingatkan ya sama teman-temannya. Ini nanti nanti ditulis di foto, terus nanti ditulis di HPS lah, itu ditempelkan di kelas ini gitu. Oke, sepakat. Ada tambahan lagi, usulan lagi? No? Sudah paham? Yes. Kapan kesepakatan keyakinan kelas ini bisa diterapkan? Minggu depan, besok minggu. Oke. Boleh. Kalau gitu cukup sekian, terus kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Oke. Jam berapa ini? Sudah waktunya istirahat. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi. Thank you for today. Untuk minggu depan kita akan lebih sering praktek atau ngomong bahasa Inggris dengan kosakata yang kita punya. Contohnya ketika bilang ya itu apa toh? Bahasa Inggris. Kalau tidak, no. Contohnya, Putri saya pinjam pensilnya ya. Yes, gitu. Ketika hal-hal yang kecil kita praktekkan itu biar nanti ya seperti ben kelingan seperti itu, oke? Yes. Tidak ada pertanyaan? No. Okay, thank you for today. See you next week. Good luck. Thank you so much. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika siswa itu melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, itu biasanya ini kayak konseling yang dilakukan oleh guru BK itu loh. Karena mungkin murid itu melakukan kesalahan, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena saat itu kilaf gitu, nanti kan ada bimbingan konseling. Nanti makanya ada 3 tahap, yaitu tahapnya itu makanya disebut tahap segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Pertanyaan pertama yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan memvalidasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas itu biasanya gini, ketika siswa itu mungkin dia tidak memakai sepatu hitam saat sekolah, terus nanti dipanggil. Nah, tahap pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, yaitu gimana kamu tadi kok tidak pakai sepatu, kenapa? Terus lupa Bu, oh berbuat salah itu tidak apa-apa, ya namanya manusia biasanya mungkin kadang lupa, seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Oh, terus memvalidasi karena gimana toh Bu, sepatunya basah, terus gimana? Ya daripada tidak sekolah, mending saya kan pakai sandal, seperti itu. Terus divalidasi. Tadi kan sudah, oh ya namanya manusia ya kadang lupa, atau kadang lupa nyuci sepatu, atau mungkin pas hujan kita tidak tahu jadi kehujanan. Terus mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan ditanyai, kenapa alasannya kamu kok tidak memakai sepatu, terus nanti siswanya menjawab. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Terus gini, menanyakan keyakinan lah, kira-kira karena kamu tidak pakai, sekarang kamu sekolah pakai sandal gini, terus kamu tuh sesuai dengan keyakinan apa enggak? Ya enggak Bu, namanya sekolah itu ya kan pakai sepatu, seperti itu kan. Terus kesepakatannya apa? Terus gimana kalau seperti ini, masa besok juga mau pakai sandal lagi? Terus ditanya, gimana Bu, mungkin besok sepatunya sudah kering, jadi besok bisa sekolah pakai sepatu, seperti itu. Tidak harus melulu dengan hukuman, ngoten nggih. Nggih, Asna. Pagi Bu. Asna, saya dengar dari beberapa guru kamu sering tidur saat jam pelajaran sekolah. Kadang-kadang Bu. Ya, kamu ngantuk banget ya pastinya. Iya Bu. Manusiawi sih kalau kita ngantuk seperti itu. Yang lain juga gitu kok. Baik, pasti kamu punya alasan mengapa tidur saat sekolah. Di sini kita mau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira alasannya apa sih? Soalnya tidur saya malam Bu. Terus mau tidur itu ngobrol-ngobrol sama teman. Nah pas pelajaran ya jadi ngantuk gitu. Nah, sekarang kita coba lihat tindakan kamu. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita enggak? Enggak lah. Jadi kira-kira mana keyakinan kamu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu itu? Sebenarnya saya menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya ngantuk banget jadi tidak menunjukkan sikap itu Bu. Saya setuju, kita memang harus saling menghargai. Tapi kan ada keyakinan kelas yang kita sepakati saat pelajaran, bukan? Ya Bu, saya akan mulai untuk bertanggung jawab dan disiplin. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan tidur tepat waktu agar tidak bangun terlambat dan tidak tidur saat jam pelajaran lagi Bu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk berubah. Baik, kalau gitu terima kasih ya Asna. Terima kasih Bu. Sebelum saya mengakhiri sesi ini ada pertanyaan? Tidak ada, belum ada. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa sharing saat di ruang guru gitu nggih, Bapak Ibu guru. Nggih.
Terima kasih. Kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.